Masjid Nurul Huda UNS didirikan pada 1982 dengan dukungan Rektor Universitas 11 Maret pada saat itu. Oke guys, jadi di sini kita akan room tour Masjid Nurul Huda UNS. Ikut. Ini seperti biasa tempat buat sholat, buat yang muslim, yang katolik, biasa. Terus, oke guys, di sini adalah tempat untuk sholat ya. Tuh lihat, tuh sholat itu. Nah, ayo. Ini luas banget ya, ini bisa buat jumatan 10.000 muslim bisa. Keluar mas. Nah, di sini seperti yang kita lihat ada air mancur. Coba diserot dulu mas. Nah, Masjid ya bisa dibilang. air mancur, terus ada pohon palem, ya tinggi banget. Keren, ada taman. Sini ada kursi, sini ada lampu, yo. Oh, masih mas. Abaikan. Nah, di video ini yo. Wih. Nah, ini ada buat tempat duduk, bisa dilihat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 keran bisa berdua, ada kamar mandi juga 6. Sana ada penitipan barang. Nah, itu bisa muat banyak ya. Terus kita apa? Ada kaca nih. Dulu. Nah, Pak. Nah, ini tampak luar dari Masjid Nurul Huda. Lihat, bisa lihat pemandangan sekitar satu Solo kelihatan ini. Itu ada motor banyak. Itu kalau ke sana ada gerbang belakang. Itu ada tower juga. Udah. Posisi Mas di masjid ini apa? Jadi di sini kan ada kepengurusan itu takmir masjid tuh mas. Iya. Nah saya salah satu takmir di sini. Oh, tamir, ya. Takmir dari pihak mahasiswa gitu. Mahasiswa, Jadi iya. takmir ada dari dosen, tapi ada dari mahasiswa juga. Nah saya yang dari mahasiswa. Oh, iya. Oke, terima kasih, Mas. Belumnya, Mas. Kan namanya Mas Tegar. Ya. Nah, aku mau tanya lebih dalam. Masnya dari prodi apa sama fakultas apa? Oke, saya dari prodi ilmu keolahragaan. Oh, Ekor ya. Ekor ya. Oke. Ekor angkatan 25. Asalnya Asalnya Wonosobo. Wonosobo. Oke, Mas. Terima kasih. Apa sih yang pernah Mas hadapi dalam pengurusan tempat ibadah selama jabatan Mas? Oke, tantangan ya. Kalau di masjid sendiri itu secara tantangan itu lebih ke sesuatu yang merugikan biasanya mas. Banyak banget kasus itu kita kehilangan sepatu, terus kehilangan motor, sandal itu sering banget mas. Iya. Nah itu menjadi keluhan kami, itu juga gimana ya, penanggulangannya juga susah banget mas. Kita udah pasang CCTV tapi ya memang ada berkurang mas. Dulu sering banget, hampir setiap hari itu pasti ada kayak kemalingan sepatu, sendal gitu, sering banget. Kalau ini setelah dipasang CCTV berkurang mas, tapi tidak Masih hilang sepenuhnya gitu. Mungkin itu sih mas, secara yang tadi ditanyakan sampean itu. Oh iya. Oke, berarti untuk benar-benar cara menyelesaikannya itu belum 100% tapi menguranginya. Ya mengurangi kalau itu. Keluhannya di situ kalau selama mengelola masjid di sini gitu. Siap, Mas. Nah, terus untuk pelaku misal yang pengambilan barang itu nanti ditindaklanjuti dari pihak masjidnya apa langsung ke kantor polisi? Ya gini mas, biasanya itu kita bekerja sama satpam mas biasanya. Oh, Nah,
kadang-kadang ya kehilangan sepatu, bahkan mungkin HP Iya. itu kan kadang-kadang juga ada juga. Nah itu biasanya kita langsung lapor sama satpam mas. Oh, Nah satpam. kan karena yang berwenang di sini kan satpam terkait dengan keamanan ya, jadi kita langsung lapor satpam, terus yang menindaklanjuti itu ya satpamnya. Pernah ada yang ketangkep basah atau Oh, pernah sering terjadi. Ya kalau sepatu itu hampir susah mas. Oh, Tapi susah. kalau kayak HP gitu kan karena masih bisa dilacak gitu Iya. Jadi pernah. terus nek jatuhi hukumannya itu nanti biasanya apa? Malah itu biasanya kita serahkan ke korban mas. Oh, korban. Gimana mau secara keluargaan atau gimana itu kita serahkan sepenuhnya Mas. Karena udah jelas itu barangnya milik si A, pelakunya si B, lah itu silakan itu. Kita cuman mentabayuni saja. Ya. Tapi rata-rata ya kalau yang misal ya ngambil itu dari orang luar apa emang dari Orang luar mas, itu random banget mas. Oh, random. Random banget. misal ada barang misal tinggal langsung diambil gitu. Itu sering kayak gitu. Ya walaupun di masjid mungkin itu ya mas. Ya namanya juga malik mas. Iya. Nggak kenal tempat, nggak kenal Ya, nih. betul. Ya. Makasih Mas ya. Ya. Jadi yang saya kepo itu ini mas, kalau biasanya di masjid-masjid itu kan kayak habis sore gitu ada TPA atau kegiatan-kegiatan apa gitu mas. Kalau di sini apa aja ya mas kegiatannya? Oke, jadi kegiatannya itu mas biasanya kita ada kajian mas. Itu setiap hari Senin sama Kamis itu kajian sore. Kalau TPA kenapa kita nggak ada? Sebenarnya ada dari UKM mas, dari UKM Ilmu Quran itu kita mengadakan mereka itu mengadakan kegiatan semacam itu. Cuman ya itu agenda UKM yang tempatnya emang di masjid itu. Cuman kalau misalkan kayak TPA untuk anak-anak itu enggak mas, karena ini kan masjid kampus mas. Jadi betul, Mas. kalau bisa itu setiap kegiatan yang ada di kampus ya untuk kepentingan kampus saja. Jadi kayak anak-anak misalkan ngaji di sini itu enggak mas. Cuman kalau misalkan di sini ada misalkan dari UKM apalah atau dari SKI itu mengadakan lomba untuk anak-anak boleh. Oh, memang kayak difasilitasi buat di sini boleh. gitu ya mas. Oh, kalau yang hari Senin itu kayak gimana itu mas kegiatannya Oh, mas? itu biasanya kajian mas, nanti kita mengundang pembicara. Ya, di sini ya kajian mas, kajian seperti biasa gitu. Oh, ya pada umumnya gitu ya mas. Pada Jam berapa mas tak boleh tahu mas? Itu habis asar mas. Habis asar. Oh, Asar, ya. oke. Ya, makasih mas. Mas, ini aku kepo soal pengurusnya aja sih mas. Pengurus. Masnya tuh gabung di pengurus ini dari tahun berapa? Oke. Nek saya kan ini kan kepengurusan kan ada dua ya mas, sekali lagi mas, dari dosen sama dari mahasiswa. Nah kalau dosen itu kepengurusannya jadi sesuai dengan kepengurusan rektor mas. Jadi ketika rektor jadi dan kepengurusan semua jadi, kepengurusan masjid juga ikut dibuat. Oh iya. Nah, jadi beda lama. Nah, sedangkan saya itu masuk di tahun kemarin mas, tahun 2024 itu tepatnya di bulan September ada rekrutmen gitu. Nah terus saya masuk untuk mendaftar jadi takmir mahasiswa di sini. Oh. Terus kalau biasanya pengurus yang mahasiswa gitu, itu pergantiannya berapa tahun sekali? Nah itu biasanya tergantung mas, nggak tentu. Karena kan kita patokannya, maksudnya nggak ada patokan untuk kontrak berapa tahun gitu, nggak ada. Jadi sesuai sama misalnya sekarang udah semester 8 kan pasti sebentar lagi. Yeah. Nah pokoknya mereka udah lulus berarti boleh untuk istilahnya keluar dari sini atau udah tidak di sini, dan pasti akan segera untuk rekrutmen kembali gitu, untuk mengisi yang di sini gitu. Tapi kalau rekrutmen tuh setiap tahun pasti ada apa? Tergantung lah. Tergantung yang keluar? Tergantung yang lulus ya. Oh, berarti Misal- kalau misal gini mas, semesternya masih semester 4, semester 5 gitu ya mas. Nah. Terus mau keluar dari sini langsung bisa. Oh bisa aja. Kan kadang-kadang ada yang kebanyakan kegiatan terus KKN dan sebagainya lah, itu
tidak bisa memenuhi tugas-tugas di sini, jadi biasanya mereka sadar diri untuk bisa, oh ya aku berarti daripada di sini nggak maksimal, mending keluar, itu nggak apa-apa, bisa. Berarti yang ngurus masjid ini cuma masnya apa sama dosen aja? Banyak, Mas. Jadi di sini ada 10 mahasiswa. Oh, 10. Ya, 10 mahasiswa sama yang dosen-dosen itu tadi. Kalau 10 mahasiswa itu yang tinggal di sini. Iya. Nah, yang sehari-hari di sini gitu loh. Kalau dosennya ada berapa Mas? Kalau dosen banyak, Mas. Banyak. Kalau secara kepengurusan itu ya banyak banget, Mas. Oh, Cuman berarti kan gimana ya? Itu secara legalnya kan gitu, Mas, banyak. ada bagian-bagiannya sendiri gitu ya Mas? Betul, ya, ada divisi apa gitu. Ya, kalau Masnya bagian apa Mas? Kalau saya pengurus harian, Mas. Harian. Pengurus harian. Itu berarti tugasnya kayak bersih-bersih masjid gitu? Enggak, Apa? beda lagi, Mas. Jadi kita fokus di kegiatannya masjid gitu, Mas. Oh. Kalau bersih-bersih sudah ada cleaning service sendiri, Mas. Oh gitu. Cleaning service sendiri, ya kita ya sholat 5 waktu, terus ya itu tadi kajian dan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Oh gitu-gitu ya Mas? Ya. Udah. Makasih ya Mas. Jadi saya mau tanya Mas, jadi kan di masjid ini kan ada pengurusnya kan Mas. Nah itu tuh harapannya Masnya itu apa supaya pengurusnya tuh bisa lebih aktif dalam pengembangan di masjid ini? Oke, jadi gini Mbak, biasanya yang dulu itu pengurus yang dimaksud di sini dosen itu tidak ikut andil secara terus menerus lah di sini. Itu dulu Mbak. Tapi sekarang kepengurusan yang baru dengan rektor yang baru itu kan semuanya juga baru Mbak. Nah ini karena masih baru dan orangnya juga baru semua. Ya alhamdulillah di pengurusan kali ini itu dosen-dosen lebih aktif Mbak. Jadi kontribusi dosen-dosen untuk kegiatan-kegiatan di sini itu lebih bagus daripada yang dulu-dulu. Nah harapannya ini tidak berlalu cepat, artinya para dosen, para pengurus yang di sini itu selalu aware dengan kita yang ada di lapangan ini. Misalkan kegiatan apapun itu yang kita butuh approve dari beliau itu sekarang lebih cepat daripada yang itu. Jadi harapannya ini enggak kalau ibaratnya apa ya? Nek basa Jawa ini obong blarak gitu Mbak. Apa itu artinya? Artinya itu ngerti blarak lah Mbak Sandra? Enggak tahu ya, Mbak. Ibaratnya gini Mbak, saya nak ngobong ya Bang. Bakar kertas itu kan cepet habis Mbak. Iya. Nah ibaratnya jangan sampai kayak itu. Jadi terbakarnya itu membaranya itu lama gitu. Oke, makasih Mas. Selanjutnya itu apa motivasi atau faktor kakak itu bergabung ke pengurus ini? Oke. Jadi yang pertama gimana ya Mbak? Jawabnya karena yang pertama itu senang Mbak dengan kegiatan-kegiatan di masjid. Terus yang kedua emang mengabdi untuk masjid itu sepertinya ya mungkin ada nilai plusnya lah di situ. Selain kita dapat benefitnya kan di sini juga dapat benefit Mbak, kayak tinggal di sini nggak bayar, terus deket dengan kampus. Nah itu kan salah satu benefitnya. Selain itu kan juga apa jenenge lingkungan sih Mbak, yang paling kuat poin di sini adalah lingkungannya Mbak. Jadi lingkungannya itu orang-orang yang benar-benar ya ibaratnya soleh gitu Mbak di sini itu. Jadi kita kalau bergaul dengan pedagang parfum kan tetap jadi ikut wangi tuh Mbak. Lah ibaratnya kayak gitu. Di sini juga bergaulnya sama orang-orang yang suka dengan masjid, suka kegiatan di masjid, ya kita secara tidak langsung dan secara tidak sadar juga pasti ngikut ya Mbak, ngikut dengan apa budaya di sini, terus kayak kedisiplinannya secara ibadah juga akan.
mau tanya lagi, bagaimana peran dari tempat atau Masjid Nurul Huda ini? Apakah hanya untuk warga UNS atau boleh sih orang luar gitu? Gini, karena ini masjid kampus ya Mbak, utamanya ya emang harus untuk mahasiswa sini atau semua sivitas akademika UNS gitulah, utamanya begitu. Cuman ketika ada teman-teman atau saudara-saudara kita yang ya sekedar mampir terus ada atau mengadakan kegiatan di sini, biasanya gini Mbak, dari sekolah-sekolah itu, misalnya SMA mana atau SMK mana atau SMP mana gitu, mereka kan kadang-kadang melakukan studi banding atau apa sih jenis study tour, itu biasanya mereka mampir ya, sering mampir di sini juga untuk ya sholat, sekedar sholat Jumatan gitu. Terus misalkan kayak dari luar juga misal mau mengadakan kegiatan di sini, itu juga boleh Mbak, sifatnya berkolaborasi gitulah. Tapi ya itu tadi, titik utamanya adalah ya masjid kampus, kegiatan untuk kampus dulu utamanya. Kalau semisal kayak tadi kan study tour atau apa gitu, mau kesini tuh izin dulu atau Ya, bagaimana? semuanya juga harus izin Mbak. Jadi mungkin hampir seminggu atau sebelumnya, atau ya ada komunikasi lah untuk biasanya izin kegiatan atau izin tempat gitu, itu harus jadi langsung ke sini gitu ya enggak. Walaupun cuman sholat gitu, kadang-kadang kalau rombongannya banyak gitu, ya itu paling enggak cuman ngasih tahu lah intinya mereka. Jadi bukan yang izin boleh atau enggak. Kita selalu boleh, cuman paling enggak ngasih tahu gitu. Biasanya gitu. Waalaikumsalam sebelumnya mohon maaf waktunya Pak Ustaz. Ya. Saya dari perwakilan kelompok Masjid Nurul Huda ingin mewawancari Pak Ustaz. Ya. Sebelumnya bisa perkenalan diri dulu Pak. Bapak ini dosen apa, terus dari prodi mana? Oh ya, terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pak Miftah ya. Baik, perkenalan singkat, Pak Miftah. Nama lengkapnya adalah Miftah Nugroho. Kalau prodi asalnya Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya UNS. Saya menjadi mahasiswa S1 95, kemudian menjadi dosen masuk di sini 2005. Gitu. Lalu karena dari Prodi Sastra Indonesia, maka salah satu mata kuliah yang diajarkan Pak Miftah adalah bahasa Indonesia. Oke. Lalu bagaimana kegiatan Pak Miftah? Ya, kalau saat ini Pak Miftah sedang diamanai menjadi wakil dekan non akademik di Fakultas Ilmu Budaya. Kalau di bagian di luar fakultas, Pak Miftah saat ini juga sedang diamanai untuk menjadi sekretaris masjid kampus, yaitu Masjid Buddha. Itu perkenalan singkat dari Pak Miftah. Oke, jadi sebelumnya mungkin bisa pertanyaan dulu, bisa dari Pak Istian. Sebelumnya izin bertanya Bapak, Ya. apa motivasi atau faktor Bapak untuk bergabung ke pengurusan Masjid Nurul Huda? Oh ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, bahwa masjid kampus ya kan menjadi sebuah kebanggaan bagi Pak Miftah, manakala Pak Miftah akhirnya bisa berturut serta atau berpartisipasi untuk memakmurkan masjid. Jadi apa motivasi mendasar Pak Miftah bergabung di kepengurusan Masjid Nurul Huda, terutama
di ini ya masa bakti 2004 sampai 2009. Ya motivasinya yang paling mendasar adalah Pak Miftah memang ingin memakmurkan kegiatan masjid kampus. Kalau nanti bukan dari kalangan UNS sendiri, siapa nanti yang memakmurkan? Itu motivasi kuat dari Pak Miftah ya, mengapa akhirnya Pak Miftah juga bersedia menjadi kepengurusan Masjid Muda di masa bakti 2004 hingga 2009 itu. Berarti Bapak mulai bergabung di kepengurusan itu sejak tahun berapa? Ya, sesungguhnya Pak Miftah itu bergabung menjadi pengurus di Masjid Muda tahun 2019. Nah, mengapa mulai tahun itu? Karena satu, sebelum 2019 Pak Miftah itu baru sekolah. Saya sedang S3. Nah, lulus sekolah atau lulus S3 itu tahun 2018. Nah, setelah wisuda Pak Miftah akhirnya ada waktu banyak untuk berkiprah di mana-mana. Salah satunya adalah berkiprah atau berkegiatan di Masjid Muda. Nah, 2019 sampai 2024 Pak Miftah hanya menjadi ketua bagian pengabdian masyarakat di masjid. Itu. Nah, setelah ganti kepengurusan baru, ketua takmir baru, terus Pak Miftah diminta untuk bergabung atau memperkuat di bagian kesekretariatan masjid. Itu sejarahnya seperti itu. Ya. Oke, jadi berikutnya mungkin bisa saudara. Bagaimana peran atau fungsi tempat ibadah tersebut dan hubungannya dengan UNS? Apakah tempat ibadah tersebut bisa difungsikan untuk luar UNS juga atau hanya untuk aktivitas di dalam UNS? Ya, baik, terima kasih. Nah, kalau kita berbicara peran dan fungsi masjid itu peran mendasarnya ya kan, peran dasarnya memang adalah untuk tempat ibadah atau tempat sholat, tempat mengaji kan begitu ya. Namun tidak menutup kemungkinan kegiatan-kegiatan lain itu juga bisa bertempat di masjid, misalkan diskusi mahasiswa, ya kan begitu, ada pengajian-pengajian kecil, ya kan, bahkan terkadang pun masjid itu bisa loh digunakan untuk apa? Ini untuk bakti sosial, ada kegiatan pembagian apa itu di masjid, kan begitu. Nah, yang lain misalkan ada kegiatan lomba itu juga bisa di masjid. Maka kadang-kadang ada dulu itu ada lomba TPA di masjid, begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah apakah bisa difungsikan di luar UNS? Ya, dulu sebelum COVID itu memang masjid sangat terbuka untuk luar. Dalam arti orang dalam juga bisa berkegiatan di masjid, orang luar juga bisa berkegiatan di masjid. Namun setelah seiring waktu berjalan, setelah dievaluasi, ternyata Masjid Nurul Huda itu menjadi masjid yang favorit untuk orang luar berkegiatan di situ. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah ketika orang dalam akan berkegiatan, akhirnya bersaing dengan orang luar. Apa yang terjadi? Ya, terkadang orang dalam itu harus mengalah. Oh, ternyata sudah dipinjam oleh kegiatan ini. Lalu oleh kepengurusan sekarang, masjid itu dikhususkan untuk warga UNS. Warga UNS itu bisa dosen, bisa teknik, bisa mahasiswa, gitu ya. Mahasiswa itu kegiatan, misalkan ada latihan rebana itu juga di situ bisa latihan drama belum ya, latihan rebana, terus diskusi, gitu ya. Nah, lalu dibuatlah keputusan bahwa itu untuk warga UNS. Dosen juga bisa, misalkan dosen itu mengajar di masjid boleh kok. Nah, lalu
apakah tidak hanya kegiatan itu ada? Kadang-kadang masjid indah itu menjadi tempat untuk ijabah. Tapi ya itu lagi hanya untuk warga UNS, bukan untuk warga lain. Jadi prinsipnya adalah fasilitas ini diutamakan dari UNS untuk UNS begitu. Meskipun nanti suatu saat memang masjid itu akan juga bisa orang luar itu memanfaatkan fasilitas kita, tapi nanti akan dibatasi supaya apa? Supaya orang UNS yang akan memanfaatkan masjid kita itu tidak dikalahkan dengan orang lain, nah, kan begitu. Oke, seperti itu jawaban yang bisa saya berikan. Maaf bertanya. Oh iya. Kan dulu sebelum COVID itu tahun 2019 itu tadi kegiatan yang bukan mahasiswa UNS itu sering di Masjid Nurul Huda. Ya. Jadi misalkan apa? Misalkan ya ada SMA mana kan gitu ya, kegiatan mabit itu menginap di masjid sini, ya itu mengambil di sini. Ya, banyak kok SMA Islam yang di Solo Raya itu di sini. Ada juga mereka karena tertarik melihat wah ini gedungnya UNS bagus besar, terus mereka seminar di sini, ya seperti itu, mengadakan kajian di sini. Nah, seperti itu sih contohnya. Nah, memang nanti ada uang masuk, tapi pada akhirnya orang-orang dalam UNS kalau memanfaatkan kan jadi iya kan gitu, tidak bisa memaksimalkan, bahasanya begitu ya. Nah, oleh karena itu pengurus sekarang membuat kebijakan, kita akan lebih mengutamakan kegiatan mahasiswa yang di dalam, orang dalam lah, warga UNS, saya katakan warga UNS ya, alih-alih warga di luar UNS. Itu, oke. Siapa lagi, oke? Nah, misalnya kalau Masjid Nurul Huda mengadain kajian, apakah orang luar juga boleh ikut bergabung mungkin mendengarkan? Ya, kita terkadang juga mengadakan kegiatan yang akhirnya mengundang orang luar untuk datang. Tapi terkadang ya sifatnya tidak sering ya. Yang sering adalah kita menghendaki agar kalau ada semacam kegiatan kajian atau tabligh itu ya sebisa mungkin dari dalam. Nanti ujung-ujungnya nanti seperti yang dulu. Nanti komposisinya orang dalam dengan orang luar lebih banyak mana? Orang luar kan gitu. Kan nggak enak. Ibaratnya seperti orang Indonesia dengan orang luar negeri yang memanfaatkan siapa? Orang luar, kan nggak enak kan gitu ya. Gitu sih kalau dianalogikan begitu saja. Monggo silakan yang lain. Makanya udah ya. Ada selanjutnya saya mau bertanya, mungkin ada tantangan apa yang pernah mungkin Bapak selama menjabat sebagai pengurus, kayaknya tantangan apa aja sih yang Bapak alami selama Bapak menjabat? Ya baik, ketika di kepengurusan bisa dibagi itu dulu tadi ya, ketika COVID itu datang ya kan, yang semula pemasukan masjid itu melimpah ya kan, lalu pada akhirnya karena aktivitas masjid dibatasi, terus uang masuk masjid akhirnya menjadi berkurang banyak. Padahal di satu sisi masjid itu juga perlu dana operasional, ya kan gitu. Nah, untuk mengembalikan posisi dana masjid seperti semula yang banyak itu tidak gampang, kan gitu. Nah, ketika sebuah kegiatan atau fasilitas yang tidak didukung dana dengan memadai, ya tentu kita akan menjadi banyak masalah ya. Contohnya apa? Misalkan AC-nya rusak, listriknya mati, ya kan, airnya mampet kan gitu. Itu terus yang kedua adalah apa? Ya ini partisipasi warga kampus yang mulai tampaknya berkurang. Nah, ini tantangan terberat bagaimana pengurus itu menarik warga kampus agar mereka bisa meramaikan atau memakmurkan masjid, ya kan?
Terus yang berikutnya adalah, nah ini dia tantangannya apa? Tantangannya ternyata masjid itu sekarang sering terjadi kegilaan. Nah itu dia, ini yang menjadi kelihatannya yang sekarang baru ramai gitu ya. Ya sih, kita sebenarnya pengurus juga sudah berusaha ya, ada CCTV, terus lampu-lampu juga kita perbanyak, dan baru saja kita mengangkat misalkan orang yang menjaga sepatu atau sandal, tapi ternyata orang yang berniat jahat itu lebih pintar memanfaatkan kesempatan, nah, kan gitu. Ya seperti itulah tantangan yang pernah saya hadapi. Pak, ini aku mau tanya dong, penasaran. Kan pas Jumatan, ya kan banyak kehilangan. Terus kan yang menjaga sepatunya itu kan juga ikut Jumatan, Bang. Iya. Jadi kan tidak ada pengawasan. Kan? Iya. Berarti itu solusinya itu apa, Pak? Apa merekrut orang yang non jadi menjaga gitu? Ya, wah ya. Sebentar, kalau sangat jarang ya kalau ada masjid terus merekrut pegawai, tapi ya tidak segitu ya. Coba Anda membanding-bandingkan aja di masjid, kan gitu, sangat jarang. Bukan itu nanti solusinya. Solusinya adalah misalkan seperti itu ya, kecuali yang kasus Jumat ya. Kalau yang kalau non Jumat nanti akan bergantian, yang satu sholat, yang satu jaga, kan gitu. Nah, kalau Jumatan, nah itu sudah kasus yang lain. Ya, betul. Paling bukan penjaganya, kita akan meminta tolong teman-teman satpam yang non muslim untuk menjaga, terutama menjaga area parkir mobil dan motor. Karena mobil dan motor itu kan ternyata banyak, kan gitu ya. Itu saja. Sebenarnya NH itu kan sekarang mengapa dalam tanda petik itu tidak seramai dahulu ya? Mengapa demikian? Karena saat ini masjid yang ada di fakultas banyak. Iya. FIB punya masjid, teknik juga punya masjid, ya kan? Pertanian punya, IPA punya, kedokteran punya. Wah itu berpengaruh. Itu berpengaruh pada orang yang akan beribadah di NH, ya kan? Dan tentunya akan berpengaruh pada infak yang diberikan orang itu. Ya, masjid ekonomi kan ada Jumatan kan? Iya. Nah, dulu belum ada, gabungnya kalau nggak ke NH ya ke ISI. Oh, mereka malah ke ISI itu. Oke. Dulu sebelum ada teknik ya itu ya kalau nggak ke NH ya ke ISI atau ke rumah sakit jiwa. Orang UNS itu kalau Jumatan kan ada yang di NH, ada yang di mana itu di rumah sakit jiwa. Kenapa di rumah sakit jiwa? Karena cepat. Iya. Di pertanian, di depan melompat akhirnya pertanian itu ada masjid di situ atau enggak diisi. Dulu zaman Pak Miftah jadi mahasiswa kalau Jumatan diisi kita harus berobos ke pagar depannya teknik. Itu kalau kamu tahu nanti ada jembatan, kamu nanti lihat aja di FIB gedung yang kuliah itu gedung apa itu? Gedung satu ya. Yang lantai 3 itu gedung apa itu? Oh, gedung 2. Gedung 2 ya. Nanti kamu jalan ke arah teknik itu nanti ada jembatan, terus nanti ada teralis besi kalau nggak salah. Itu dulu tempat orang UNS yang mau Jumatan ke ISI itu lewatnya situ. Jadi di Masjid Nurul Huda itu apakah pernah melakukan renovasi, Pak? Renovasi pernah. Jadi kalau tidak keliru tahun berapa ya? 2013 2014 saya tidak tahu persis. Mengapa perlu renovasi ya? Karena bangunan sudah lama dan memang sudah saatnya harus direnovasi. Kalau untuk tahun tepatnya saya kurang tahu ya kan. Dulu bangunannya sederhana. Coba saja nanti nanti suatu saat saya tunjukkan ya foto ini yang lama pada saat Pak Miftah mahasiswa itu sederhana banget. Ya, terus setelah melihat kampus-kampus besar membangun masjid ya kita tergerak. Apa yang terjadi ya kita donasi dengan dosen-dosen dengan teknik yang beragama muslim ya kan, terus ya
apa namanya ya akhirnya mengajukan bantuan ke pemerintah, terus akhirnya jadilah bangunannya seperti itu, bangunan masjid yang sebesar itu. Dulu besar tapi tidak sebesar ini. Kalau ini udah kayak ini diperlebar juga. Iya. Kan direnov itu diperlebar terus ditinggikan. Dan yang membuat saya bangga itu apa? Masjid kita pernah digunakan sholat untuk presiden kita. Pak Jokowi itu pernah jumatan di sini. Tahun berapa? Tahun 2000 kalau tidak salah 2021. Itu pas COVID. Itu bersamaan dengan saya lupa 2021 2022. Tower itu didirikan, ini diresmikan. Nah, gitu. Jadi tower ini diresmikan, kemudian Pak Jokowi ada itu lebih tepatnya hari Jumat. Terus itu pas Pampres. Pas Pampres itu hari Kamis sudah steril. Kita ikut bantu pas Pampres. Ada kok fotonya. Gitu ya. Saya ternyata presiden itu kalau mau datang kayak gini, gitu. Iya, dan ngeri itu ternyata. Apa yang terjadi? Kita Jumatan itu ternyata di atas kita tuh pasukan Pas Pampres. Kalau Anda tahu Pas Pampres itu kan dibagi 3 ya. Ada tim yang melekat presiden atau wapres, yang satu tim advance, yang satu tim mendahulu, yang satu tim mantan itu penyelamatan. Nah, tim mantan itu siluman, dia tuh kalau kemarin tuh di atas masjid itu Enda, kamu merasa di Enda tuh? Nah itu atas itu saya tahunya ketika sholat Jumat itu sudah selesai. Tiba-tiba selesai, Pak Jokowi sudah keluar dari area kampus, terus Pas Pampres yang tim advance itu pendahulu pakai AT, tim mantan segera turun, tiba-tiba tali itu langsung turun gitu, yang turun itu ada 10. Mereka pakai seragam hitam, laras panjang dan pakai pedang. Jadi kalau nembak itu enggak dua, set. Kalau di film kan itu kan set. Oh, alah. Presiden itu kalau pergi itu tim pengamanannya seperti ini. Wah, ya. Tapi saya nggak sempat foto karena sudah dijaga itu sih, itu pernah pengalaman yang luar biasa yang pernah saya alami. Dengan Pas Pampres menyiapkan pengamanan presiden. Dari Jumatnya saya Jumatan dengan Pak Presiden. Nah, saya tidak tahu nanti era Pak Prabowo atau Pak Gibran mau nggak Jumatan di sini. Gitu. Kalau mau ya alhamdulillah gitu ya. Nanti Anda harus Jumatan di situ kan gitu ya. Kalau dulu era Covid memang dibatasi sih, Jumatan tidak boleh banyak-banyak. Dan itu masjid itu harus kosong mulai jam 11 sampai beliau mau Jumatan. Harus steril. Pak, waktu renovasi itu berapa lama, Pak? Kayaknya lebih dari setahun. Lama itu. Oh, setahun lebih. Iya, ya karena kan merubah banyak itu dari bangunan lama menjadi ya kalau merenovasi rumah saja itu butuh waktu lama, ya toh. Apalagi merenov apalagi dengan dana yang mungkin dananya banyak, tapi ketika dihitung renov itu kan butuh dana lebih banyak kan gitu. Ya makanya ya tidak bisa setahun, itu lebih dari setahun. Hanya berapa persisnya saya yang tidak tahu. Harus dikonfirmasi dengan pengurus lama. Ayo silakan, berarti Anda kapan-kapan main KNH gitu ya. Monggo silakan yang lain. Ini mungkin jadi pertanyaan. Ini jadi pertanyaan terakhir untuk pengacara. Oke. Kira-kira harapan Bapak untuk mahasiswa ke depannya supaya lebih aktif untuk kegiatan masjid itu gimana? Pertama begini ya, satu masjid kampus ya itu mahasiswa yang paling ringan adalah coba deh kalau tidak sholat 5 waktu ya sholat Jumat itu bisa bergabung ke EDHA sekali tempo kan? Karena memang sekarang EDHA itu setelah banyak masjid berdiri itu jumlah jamaahnya yang sholat Jumat di situ berkurang. Apalagi masjidnya itu luas, terkadang Pak Miftah tuh malu kalau mengundang pembicara dari luar, tapi masjidnya tidak full. Sedikit.
ya bukan sedikit tapi tidak full kan itu ya. Dulu banyak, dulu tuh lantai atas sama bawah itu full sekali ya. Itu terus yang kedua ya nanti coba kita akan membuat kajian-kajian yang mendatangkan ustadz yang memang familiar dengan Gen Z kan itu ya, supaya tertarik gitu ya. Kalau tertarik dengan masjid itu kan enak, berarti Anda itu artinya akan dekat dengan Tuhan nah, gitu ya. Kalau dekat dengan Tuhan apa akibatnya ya, doa-doa Anda itu akan banyak dikabulkan oleh Tuhan nah, kan gitu sih. Sekian dari kami Bapak Ya. waktunya. Ya. Ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah.